Lalu pas pertengahan mengamalkan itu agak berat teman. Pintu langit itu terbuka. Pintu langit terbuka, seakan-akan saya itu mau tertarik. Puasa yang Bilaru ini, saya gagal itu sebenarnya sampai 5 kali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat baik yang ada di Dumai maupun sahabat-sahabat atau santri-santri Padepokan Nurdat Sejati. Alhamdulillah ya, pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah menghirup udara segar. Mudah-mudahan hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini langsung saja sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya beliau lah kita mengetahui mana perkara yang batil dan mana perkara yang hak. Langsung saja di sini saya akan menceritakan atau menguak dari beberapa santri pengalaman mereka. Saya suruh untuk menceritakan tentang sholawat siri ala duni. Ya. Jadi ada beberapa santri atau santri di sini itu wajib menjalankan namanya puasa atau wirid sholawat siri ala duni dengan disertai dengan puasa. Itu wajib bagi santri yang berada di Padepokan Nurdat. Nah, karena sholawat siri ala duni ini mempunyai namanya keunikan tersendiri. Jadi ada beberapa santri yang ketika melaksanakan wirid sholawat siri ala duni kemudian disertai dengan puasa yang jumlahnya sementara 41 hari ya, 41 hari, kemudian ada yang diulas lagi beberapa kali, itu punya pengalaman masing-masing, punya pengalaman, baik itu pengalaman secara nyata, secara dilihat secara nyata, maupun pengalaman yang tidak bisa dilihat secara nyata. Itulah salah satu keunikan dari rahasia sholawat siri ala duni, yang mana nanti akan kita langsung panggil atau kita minta keterangan dari beberapa santri yang sudah pernah mengalami puasa 41 hari maupun yang masih menjalani puasa sholawat siri ala duni selama 41 hari. Nah, kenapa? Karena sholawat siri ala duni ini adalah salah satu termasuk ikon ya. Jadi salah satu ikon Padepokan, yakni sholawat siri ala duni. Langsung saja kita akan mencari keterangan dari beberapa santri yang baik yang sudah selesai maupun yang belum. Kita dari santri yang sudah selesai dulu. Coba dari ini ada beberapa santri, coba silakan sini salah satu atau beberapa santri, salah satu dulu. Ini mungkin dari ustadz kita ya, mungkin dari ustadz kita, Ustadz Bari ini yang beliau ini dari Banten insya Allah. Moga sini yang ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Barakallah. Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Nah, sini saya mau menanya karena Ustadz sudah selesai puasa sholawat siri ala duni, dan ini Ustadz kita yang juga baru dari dulunya dari Banten ya, dari sudah pengalaman di beberapa padepokan dan beliau juga sangat merasakan keunikan dan sangat merasakan kehebatan langsung dari Allah tentang sholawat siri ala duni. Tolong Ustadz, bagaimana pengalaman jenengan ketika melaksanakan puasa sholawat siri ala duni, baik pengalaman secara yang bisa nyata dirasakan maupun pengalaman secara yang tidak bisa nyata untuk dilihat Ustadz. Monggo diceritakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Pengalaman yang saya rasakan, saya alami langsung ya. Saya berlindung dari Allah dari sifat ria, ujub, sum'ah dan takabur, dan Allah menjaga hamba. Jadi yang saya rasakan ketika mengamalkan sholawat nurdat ini, saya merasakan awal-awal itu mudah. Lalu pas pertengahan mengamalkan
itu agak berat man, banyak gangguannya. Nah, dan yang saya rasakan Yang paling dasar yang paling dahsyat itu ketika saya mengamalkan sholat munajat itu, saya melihat diri saya sendiri, muka dan wajah saya itu mirip persis dengan saya, cuma agak bercahaya dikit gitu. Dan itu lalu iya. maksudnya melihat itu kayak nampak di kaca itu Ustadz ya? Iya, kayak mengaca diri sendiri padahal mata terpejam. Tiba-tiba ada di depan saya tuh sosok saya tuh. Itu berarti pengalaman secara gaib tuh Ustadz ya? secara gaibnya itu. Ya. Mungkin ada pengalaman secara dohiri ya yang bisa dinyatakan? Ya, secara nyatanya ya apa ya? Banyak rezekinya? Banyak sih. Banyak rezekinya. Alhamdulillah diberi Ada kemudahan. banyak gitu. kenikmatan dikasih sarung. Ya, alhamdulillah. Mungkin Dan ada lagi? ada lagi secara nyata, secara wujud nyata itu setelah mengamalkan itu wiridan sholat munajat, saya berbaring di tanah lalu menghadap ke langit, langsung saya fokus ke langit tuh, lihat bintang. Tiba-tiba bintang itu saya lihat terpecah jadi dua, lalu lama kelamaan misah bintang itu. Saat ini bintang yang asli tiba-tiba terpecah, bintang itu lari, lalu setelah lari membesar, bintang yang terpisah ini membesar, setelah membesar jadi cahaya yang sangat putih banget, cemerlang itu. Tiba-tiba cahaya tuh terpecah belah jadi 5 mengecil dan lalu mutar-mutar seperti tawaf di Ka'bah itu, memutar terus. Saya amati ada setengah jaman sampai 1 jaman itu waktunya jam 3 malaman itu. Saya lihat bintang itu muter terus kayak tawaf di Ka'bah gitu. Iya. Itu sudah selesai saja, waktu sudah selesai. Iya, sudah selesainya. Iya. Apakah ada halangan rintangan ketika waktu puasa itu kayak godaan dengan makan makanan? Ya, salah satunya itu Karena waktu puasa itu banyak itu makanan daging gitu di dapur. Iya. Ya, karena sholawat Sirri Ala Duni ini termasuk salah satu sholawat yang ketika mengamalkannya puasa itu puasa bila ruhin. Jadi banyak godaan dari santri dari makanan diantaranya saja secara dohiriyah ya. Okay. Ya. Terima kasih Ustadz. Mungkin itu dulu ya. Dan kita akan mencari pengalaman dari teman yang lainnya atau santri yang lainnya. Terima kasih Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah ceritakan dari salah satu ustadz kita. Beliau termasuk ustadz kita yang ada di Padepokan. Beliau adalah Ustadz Bahri, yang mana beliau sudah yang termasuk yang pertama juga, termasuk yang awal juga untuk pengalaman daripada puasa sholawat muridat ini. Kita lanjut ke santri yang lainnya yang sudah mengalami pengalaman dari puasa, yang sudah selesai pengalaman dari puasa sholawat muridat. Mari Ustadz, mari Kang Zainuddin. Mari Kang Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Zainuddin ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kang Zainuddin ya. Ini salah satu santri Padepokan. Beliau ini dari mana Kang? Saya dari NTB Pulau NTB Sumbawa. ya? Oke. Ya, ini dari NTB tadi Ustadz Bahri dari Banten, sekarang ini Kang Zainuddin dari NTB Pulau Sumbawa. Udah berapa lama Kang di sini? Saya kurang lebih berjalan 3 bulan. Berjalan 3 bulan. Oke. Terus ini mau tanya Kang, selama puasa kan jenengan sudah selesai puasa mengamalkan puasa sholawat Sirri Ala Duni yang 41 hari ya. Oke. Terus selama pengalaman setelah puasa sholawat Sirri Ala Duni, apa ada pengalaman baik dohiriyah maupun batiniyah? Kalau pengalaman saya kalau tentang lahiriahnya, karena saya di sini pengalaman saya yang pertama ya di dunia spiritual. Jadi saya merasakan keanehan-keanehan yang sebelumnya nggak pernah saya rasakan. Yang pertama ketika beberapa hari saya berpuasa itu kalau tidak salah baru 4 hari saya berpuasa. Saya merasakan keanehan ketika itu saya lagi wirid selesai sholat maghrib. Tiba-tiba saya itu fokus terus seperti orang meditasi. Tiba-tiba
saya melihat itu sesuatu yang gaib. Itu saya melihat pintu langit itu terbuka. Pintu langit terbuka, seakan-akan saya itu mau tertarik, mau ditarik ya. Mau ketarik? Iya, mau ketarik gitu sama pintu itu. Iya, iya. Tapi saya di situ merasa takut karena itu pengalaman saya yang pertama. Akhirnya Iya, iya. saya tahan. Iya. Ketika saya tahan, saya buka mata saya. Di situ saya lihat dunia itu berputar. Saya itu Insya Allah. puyeng. Iya. Itu pengalaman saya. Terus keesok hariannya itu saya mulai aneh dengan diri saya. Iya. Tubuh saya itu seakan-akan bergerak sendiri. Bergerak sendiri. Ketika malamnya lagi saya coba wiritan. Terus dalam hati saya itu mengatakan, kamu coba untuk meminta jurus. Akhirnya terikuti. Saya coba minta jurus macan. Insyaallah. Di situ saya langsung jadi. Iya. Posisi itu teman-teman pada tidur semua. Saya sendiri yang bangun. Akhirnya saya coba sendiri. Mata terbuka tapi gerakan sendiri. Terus saya minta semua jurus. Semua jurus saya coba bisa semuanya. Di situ saya mulai aneh. Saya mulai aneh karena itu pengalaman saya yang pertama. Dan alhamdulillah itu pengalaman pertama saya ya yang saya alami. Cuman itu aja. Itu pengalaman. Kemudian ada pengalaman lain mungkin dari segi dohiriyah yang nyata yang bisa dirasakan, baik kenikmatan berupa yang lainnya, ada nggak kira-kira? Kalau untuk secara zahiriyah itu ketika saya bersolawat saya merasakan ketentraman. Ketentraman. Iya, jujur sebelum saya kesini itu saya orangnya itu sering gelisah, sering galau. Ketika saya di sini bersolawat itu hati saya menjadi enak, tentram. Seperti itu kan. Oh iya ya. Itu pengalamannya. Iya. Alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah ini salah satu santri yang dari NTP yang sudah melaksanakan puasa selawat dan wirid selama 1 hari dengan mempunyai pengalaman tertentu, karena di dalam salat Syirik Al-Laduni ini pengalaman setiap individu ini nggak sama. Rahasia Allah memberikan pengalaman setiap individu itu nggak sama, jadi masing-masing ya tergantung pada diri Allah berikan kepada diri mereka masing-masing. Terima kasih Kang ya. Sudah. Assalamualaikum. Terima kasih. Itu mungkin tadi ada salah kita berikan contoh atau pengalaman dari beberapa santri yang sudah selesai mengamalkan sholawat Syirik Al-Laduni, dan juga banyak sekali santri yang sekarang alhamdulillah juga masih tahap untuk proses puasa, baik itu puasanya 41 hari diulang lagi maupun masih dalam proses untuk tahap puasa lagi atau puasa dari awal. Ini salah satunya ada contoh nanti kita akan sekarang kita akan memanggil salah satu santri yang ketika berpengalaman ketika dia masih tahap puasa. Di antaranya ada salah satu, monggo. Nih Kang Soleh, monggo Kang Soleh. Kang Soleh sini. Ya, Kang Soleh. Monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Soleh, ya alhamdulillah. Ini salah satu santri yang masih dalam tahap puasa, tapi juga sudah punya pengalaman banyak sekali dalam ketika atau cobaan ya. Karena dalam sholawat Syirik Al-Laduni ketika orang itu puasa itu ada namanya keanehan atau cobaan-cobaan yang mereka lalui. Ya, coba Kang Soleh ini dari mana ya? Dari Ngeni. Oh, Blitar sendiri. Blitar sendiri. Insya Allah. Ya, dari Ya, asli Blitar. Ya, coba Kang Soleh nanti mungkin ini kan Kang Soleh masih dalam tahap puasa ya kan? Ya, tahap puasa. Tahap puasa. Sudah ada berapa hari nih Kang? Sudah alhamdulillah 18 hari. 18 hari. Ya. Dulunya pernah puasa yang sebelum ini pernah yang puasa? Sebelumnya yang diijazahkan sama Gusnya wirid saja, cuma amalannya banyak 1000 kali juga, tapi tidak puasa, cuma melek saja. Oh, cuma melek. Tapi pengalaman gaib itu juga banyak sekali, Pak. Oh gitu. Melihat seperti, kalau bagi saya itu hanya hayalan ya, karena gaib itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi itu seperti saya lihat dengan nyata gitu. Iya, iya. Melihat sinar-sinar di langit yang besarnya sekepala, sekelapa, itu sering kali waktu melihat itu. Terus melihat makhluk-makhluk halus yang berseliweran di dekat rumah juga sering. Ya. Bahkan berupa api pun sering di depan rumah saya. Masya Allah. Waktu masih ada masalah di rumah, sebelum dibersihkan sama Gusnya. Iya, iya, iya. Terus ketika saya menjalani puasa yang Bilaru ini,
Saya gagal itu sebenarnya sampai 5 kali Kang. Kok bisa menjalani puasanya sampai gagal 5 kali, gimana ceritanya Kang? Coba Makanya gimana? saya ini Gimana malu sebenarnya mau cerita kegagalan saya sampai 5 kali. Tapi itu nyata. Kegagalan saya itu bukan karena godaan atau cobaan teman atau kawan hasutan, bukan. Cobaannya hanya sakit sebenarnya Kang. Sakit di perut itu bukan hanya sakit, betul-betul sakit yang nggak bisa saya tahan. Akhirnya saya gagal minum, terus saya pergi ke puskesmas minta obat atau suntik dan lain sebagainya itu. Tapi nggak kunjung sembuh juga. Nah, ketika saya selesai saya batalkan puasa, sembuh. Nah, ketika saya mulai lagi puasa, sakit lagi sampai 5 kali. Bahkan sampai pernah itu 4 hari itu saya ke puskesmas 2 kali. Puskesmas itu. Nah, ketika yang terakhir saya gagal, malah saya ditegur sama Gusnya. Ada rasa malu campur takut juga sama Gusnya. Karena apa? Pikirannya nanti pikiran saya ini main-main atau cuma jajal-jajalan ilmu gitu. Padahal demi Allah Rasulullah memang benar-benar sakit badan saya gitu. Nah, Gusnya cuma bilang begini, Kang Soleh kan gini pagi-pagi. Oke Gus, saya bilang gitu. Sampan kesini dulu. Sampan itu cobaannya besar. Sampai puasanya jangan leda-leda, kalau nggak salah bilang gitu Gusnya. Nah, saya jawab begini, Gus, saya ini bukan main-main atau coba-coba tentang soal tirakatan di sini. Saya adanya gagal puasa ini karena saya sakit, dan sakitnya itu benar-benar sakit dan nggak main-main. Mungkin Kang Ansori sendiri juga dengar jawaban saya apa waktu kemarin. Nah, seperti itu. Nah, selang 3 hari saya mulai puasa lagi, tapi dari awal sampai hitungan 7 itu ada kejadian-kejadian aneh. Setiap malam itu seperti ini, tangan saya yang kanan ini setiap baca sholawat, selain ya saiko itu sholawat, ini mengeluarkan energi panas sekali. Tangan saya yang kanan khusus ini, dan panas sekali, memang panas sekali, tapi saya tahan. Nah, ini saya cerita baru kali ini, saya cerita sama Gus pun saya nggak pernah. Ini waktu menjalankan yang terakhir. Oh, yang mudah-mudahan yang terakhir ya ini ya. Gak gagal lagi ya. Jangan gagal lagi. Iya, ini sangat panas sekali. Sampai sekarang pun setiap malam pun masih merasakan seperti itu. Ya. Terus sampai 3 hari itu masih panas juga. Terus yang keempat hari saya mendengar ngaungan macan. Waktu ke puasa keempat hari. Jelas sekali kanan kiri saya itu ngaungan macan. Hampir lari saya terus terang saja. Tapi saya usahakan karena saya punya keyakinan ke Allah, saya masih tetap di tempat saya kiri tadi. Terus yang ketujuh hari pas di depan jendela atas. Saya nih ada pesan. Semua mungkin banyak yang tidur, yang ada cuma Kang Iwan yang sebelah saya. Entah itu hanya sebatas hayalan saya atau halusinasi saya saja, saya nggak tahu. Tapi saya bercerita apa adanya. Saya melihat sosok berjubah putih, ikat kepalanya seperti Gusnya juga, kopiahnya itu semua putih, jurbannya putih, pakai selendang seperti Kang Nyain tapi hijau, dia duduk bersila begini. Tapi tangannya itu begini. Ini semua cahaya. Insyaallah. Ini semua cahaya dan diarahkan ke badan saya. Seperti itu kejadiannya. Itu sampai kalau nggak salah 3 hari seperti itu terus. Berturut-turut ya? Berturut-turut 3 hari. Iya, insyaallah. Ini cahaya semua. Terus saya berpikir, sedangkan ada cahaya yang mengarah ke saya ini nggak merasakan apa-apa. Panas enggak, dingin enggak, takut enggak. Tapi yang di sana itu seperti nyata. Memang nyata, tidur enggak, merem enggak, tapi wirid tetap. Iya. Seperti itu. Tapi melek kan. Iya. Tapi dalam hati itu bertanya, ini hayalan saya saja apa memang nyata kan gitu. Karena saya kurang percaya gitu. Kalau saya bisa melihat seperti itu kurang percaya. Iya. Nah, setelah itu kan keanehan yang paling saya rasakan. Saya ingat saya ini kan awalnya ke Padepokan sini saja hanyalah seorang pasien yang sakit dan kurang tahu tentang ilmu pengobatan.
tahu pengobatan dengan ilmu-ilmu di sini ya cuma di sini gitu yang diajarkan Gusnya. Kok tiba-tiba setelah saya melihat sosok itu, kok saya bisa mengobati orang? Bisa dua praktek lah. Iya, bisa praktek. Padahal demi Allah Rasulullah, saya nggak punya keinginan untuk mengobati orang karena saya sadar diri. Saya aja nggak bisa mengobati diri saya. Kok saya bisa menolong orang? Apa nggak? Ya, ya. Nggak aneh gitu loh. Ya memang benar Kang. Karena sholawat siri ala duni itu termasuk salah satu sholawat yang mana kalau orang mengamalkan tuh ya karena ridho Allah ada namanya sirinya atau ilmu laduninya ya yang secara tidak kita pelajari nanti kita juga bisa gitu loh. Makanya kalau mau orang awam maupun yang lainnya sahabat-sahabat sekalian mau mengamalkan sholawat siri ala duni ini pasti punya namanya kelebihan-kelebihan tertentu ya. Termasuk akangnya ini Kang Solahian begitu Dan luar setiap biasa. saya disuruh Gusnya meruqyah pasien, ketika tangan saya ini saya tempelkan di sini, Ya. kalau memang pasien itu benar-benar ketempelan atau apa, insya Allah itu cepat bereaksi gitu loh. Pokoknya interaksinya cepat sekali gitu loh. Jadi kalau hanya sekedar sakit mungkin biasa atau gimana, ya biasa aja gitu. Entah dari efek energi panas tadi atau gimana saya sendiri kurang tahu. Dan baru pagi tadi saya ngomong sama Gusnya untuk memberanikan diri. Saya memang benar-benar minta sama Gusnya, Gus, maaf sebelum bisa ngomong. Nah, terus saya panggil dengan kejadian-kejadian aneh yang saya alami untuk beberapa hari ini. Nah, kejadiannya gimana kan? Saya ini belum bisa apa-apa. Bahasane wong Jawa ngilaki kliripe dhewe ae rung iso, tapi kok moro-moro iso ngobati wong. Nah, yang saya takutkan itu Gus. Pertama, saya malu dan takut sama senior-senior saya. Dikiranya saya nanti mendahului atau melangkahi senior-senior saya. Padahal demi Allah Rasulullah itu adalah dorongan batin saya sendiri. Dan saya tahan pun nggak bisa. Gitu. Ini berlawanan kan sebenarnya. Yang satu malu, yang satu menekan tetap untuk menjalankan apa yang dilakukan. Seperti itu. Gusnya bilang gitu. Yang sampai rasakan apa kan? Pokoknya ya dua sisi itu saling bertentangan kan. Gus saya bilang gitu. Yang satu itu punya rasa malu, takut, tapi yang satunya lebih kuat mendorong teruskan gitu. Teruskan. Sedangkan saya sadar diri saya ini di sini siapa? Saya hanya sebatas awal pasien dan sekaligus santri di sini. Takutnya selain saya ini dikira melangkai yang lebih dulu di sini nyantri, takutnya saya ini jadi sombong. Saya bilang gitu, Gusnya. Nah, Gusnya bilang cuma gini, nggak apa-apa Kang, teruskan saja. Karena setiap santri itu wadahnya nggak sama, ada yang lebih dulu sampai, ada yang belum sampai. Bilang gitu. Lanjutkan dan niatkan untuk beribadah. Jangan atau lekasan dari Guru Samsudin seperti itu. Ya mungkin dari saya pengalaman selama mengamalkan sholawat seperti itu Kang. Ya terima kasih Kang. Memang memang kita begini ya di Padepokan ini kita ketika berada di sini kita ini nggak ada rasa unsur untuk saya senior saya junior, nggak ada. Yang penting kita di sini ini sama-sama sama-sama mengabdi sama beliau dan mencari barokah beliau kita Abah Samsudin ya. Jadi jangan merasa rendah hati. Bolehlah masa rendah hati, tapi kan kalau itu demi kebaikan ya kita lanjutkan, kita jalankan. Karena apa? Karena kita ini kan tujuan di sini kan tujuan sosial. Ya. Di sini semuanya tujuannya sosial. Kita ini nyantri mengalap barokah beliau. Kemudian ada lain satu sisi kita tujuan sosial. Kita selalu membantu beliau untuk menangani sebuah pasien. Karena itu sangat dibutuhkan. Jadi kita harus tetap membantu beliau untuk menangani sebuah pasien. Karena pasien itu sangat butuh pertolongan kita. Dia manusiawi juga. Ya, makanya sesuai dengan titah beliau atau dawuh beliau, lanjutkan apa yang jadi keinginan kamu ya kita lanjutkan saja. Karena itu demi kebaikan. Kita jangan menghiraukan itu. Jadi kita lanjutkan saja karena Allah Taala. Bukan karena siapa-siapa. Ya. Kita semua di sini sama loh. Semua di sini sama, jenengan ya saya maupun ustadz yang lain atau santri yang lain sama mempunyai hak gitulah ya
Monggo. Terima kasih Kang ya Oke. atas semuanya apa yang saya sampaikan, pengalaman pribadinya ya. Terima Oke. kasih banget ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Itu salah satu santri pengalamannya banget sekali. Ada pengalaman-pengalaman sholawat siri. Karena sholawat siri ini masya Allah sekali. Karena pengalamannya tidak semua santri sama. Makanya saya sesuai dengan dawuh beliau juga yang sudah dituturkan, wadah seseorang itu juga nggak sama. Jadi ketika mengamalkan sholawat siri ala duni dan disertai dengan puasa, itu pun juga nanti akan berbeda-beda pengalamannya dan juga akan berbeda-beda manfaatannya bagi sosial maupun yang lainnya. Coba akan saya panggilkan salah satu santri untuk kita ketahui. Coba Kang Ardian, sini. Kang Ardian, monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu santri Kang Ardian, namanya Erdian ya. Dari mana Kang? Dari Aceh. Dari Aceh ya. Insya Allah. Ini salah satu santri kita yang pada bukan yang dari Aceh ya, dari Aceh. Sudah lama di sini Kang? Lebih kurang 2 bulan. 2 bulan ya, insya Allah 2 bulan ya. Dia di sini sekitar 2 bulan dan beliau sudah baru selesai kemarin ya. 2 hari yang lalu. Baru selesai 2 hari yang lalu untuk puasa sholawat siri ala duni. Coba Kang, ya, dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya maupun pengalaman yang sudah ini, bagaimana mungkin punya pengalaman berkaitan tentang puasa sholawat siri ala duni, baik pengalaman secara zahir ya maupun batinnya Kang. Coba dijelaskan Kang, coba. Lebih ke batiniahnya sebenarnya. Oh, lebih ke batinnya. Lebih batiniahnya. Nah, saya untuk selama puasa itu saya mendapat hidayah ya, alhamdulillah. Untuk beberapa malam itu saya mendapat cahaya yang sangat terang. Insyaallah. Ya, dalam minggu pertama itu yang paling terang itu minggu pertama. Nah, selanjutnya itu kalau secara zahiriyahnya itu saya merasakan di bagian kiri badan, bagian belakang itu agak panas, makin lama makin panas gitu. Nah, malah di akhir-akhir puasa itu badan terasa kayak terbakar. Ya. Terus ketika terjadi seperti itu gimana? Ketika puasanya kepengen dilanjut apa pengen? Kalau puasanya, kalau bagi saya tuh karena sudah terbiasa, jadi ya nggak ada halangan apa-apa, tetap lanjut dan nggak ada godaan apa-apa dan nggak ada rintangannya, ya paling cuman masalah di selawatnya aja, kebanyakan tidur. kebanyakan tertidur. Iya. Tapi sudah selesai semua kan? Insya Allah. Nah terus ketika sudah baru selesai 2 hari ini, 2 hari ini kan sudah selesai kemarin. Nah ketika mau selesai itu gimana? Apakah ada atau perasaan gimana? Ada yang hilang. Ada yang hilang. Apa perasaan hilang? Puasanya. Berarti pengen lanjut lagi nih rencananya? Insya Allah rencananya bakalan lanjut ke tahap 2. Ya. Udah itu aja. Itu aja. Ya terima kasih Kang. Ini salah satu santri dari Aceh yang mana sudah selesai puasa baru 2 hari kemarin. Ya, mudah-mudahan barokah bagi beliau dan bagi padepokan kita. Ya terima kasih Kang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah tadi banyak santri yang kita ceritakan. Sebenarnya banyak sekali santri yang sudah mengalami puasa 41 hari, kemudian dia merasakan kenikmatan dari puasa sholawat siri ala duni ini, sehingga dia ingin menambah ingin puasanya ditambah lagi. Kalau bisa memang harus ditambah puasanya. Puasa sholawat siri ala duni ya, ditambah lapis 7 kalau bisa ya. Ditambah lapis 7 kan ya, kalau bisa. Jadi setelah puasa 41 hari selesai, jarak berapa hari puasa lagi. Karena dalam sholawat siri ala duni ini kan sudah diceritakan beberapa pengalaman yang luar biasa. Mungkin kita menambah satu lagi dari pengalaman diantaranya. Mungkin ada ini Kang siapa nih? Murdani. Silakan Kang Murdani ini. Wah, monggo sini Kang. Assalamualaikum. Insyaallah. Barakallah. Ini salah satu santri dari Padepokan namanya Kang Murdani. Murdani. Ya, Murdani. Dari mana Kang? Sebenarnya aslinya? Dari Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Sumatera Selatan, Lubuk Linggau ya. Dari Sumatera Selatan, Lubuk Linggau ya. Ya, ini termasuk salah satu santri yang berada di Padepokan yang jauh juga ya, dari Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Ini masih puasa kan? Insya Allah masih Pak. Masih puasa ya. Coba ketika puasa ini pengalamannya apa kan?
kira-kira? Di sini saya merasakan di saat melakukan puasa Bilaru Pak ya. Ya puasa Bilarunya sholawat Syir'i ala Belum Duni. terlalu lama, masih menjalankan masih 10 hari. Oh, baru 10 hari ya? Tapi saya merasakan itu sesuatu hal yang kayak apa itu hanya halusinasi, apa itu memang kenyataan. Iya ya. Dari awal mulanya saya itu didatangi satu ekor singa. Oh, datang ke singa. Iya. Insya Allah. Dalam mimpi itu. Terus? Setelah sholat hajat tobat, Masya Allah. setelah jam 12 malam itu. Terus? Saya mimpi itu datang singa, kayak singa itu merasakan mengajakkan saya tuh biar saya tuh ikut singa itu ke dalam satu tempat itu gua. Beberapa hari saya didatangi singa itu, saya ngerasa di diri saya ini ada keanehan. Ya. Seperti jari itu gerak-gerak sendiri. Ini demi Allah, demi Rasul. Ya ya. Terus? Apa itu juga hanya halusinasi, apa ini ya mungkin ya saya nggak tahu kan ini ya. Ini hanya berbagi cerita. Iya. Ya, kita bagikan cerita kepada sahabat-sahabat yang lain biar dia tahu ya tentang Itu seringkali yang aku rasakan itu gerak badan itu seperti ya keanehan itu kalau zikir itu kayak gini. Ya tangan-tangan tuh ngangkat-ngangkat kayak gini. Pokoknya kayak gitu Pak. Ya. Iya. Itu yang suatu keanehan yang saya alami. Sebelumnya demi Allah saya nggak pernah merasakan hal-hal yang aneh seperti itu. Iya ini. Kemudian selain itu dari segi dohiriyah yang lain, contohnya keterangan batin atau gimana? Pernah beberapa malam terakhir ini saya melihat ada sesuatu cahaya yang tajam itu menyerang ke tubuh. Insya Allah. Iya. Itu seperti kilat-kilat itu. Iya. Awal mulanya seperti kilat-kilat Pak. Iya. Semakin dia mendekat semakin terang. Sorotan itu Iya. seperti sorotan lampu yang terlalu terang. Pokoknya terang gitu kan. Iya. Sampai aku tuh merasa kayak gini Pak. Masya Allah. Masya Allah serius. Itu saja pengalaman. Sudah. Alhamdulillah. Ini salah satu santri yang sudah melakukan puasa sholawat Syir'i ala Duni yang sudah dapat 10 ya? 10 Kang ya? Baru 10 kayaknya. Sudah 10 ya. Berarti kurang 31 ya. Karena puasa sholawat Syir'i ala Duni ini jumlahnya yang dipuasai sementara 41 ya, 41 hari dengan puasa bila ruhin. Jadi puasa bila ruhin itu puasa yang tidak memakan, yang ada unsurnya dengan hewan. Jadi puasanya ya rata-rata santri memakan tahu tempe sama sayur-sayuran yang alami itu ya. Terima kasih Kang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Para sahabat sekalian ya, tadi kita mencari sekecil beberapa pengalaman yang ada di Padepokan dari santri-santri kita yang berada di Padepokan Sholawat Syir'i ala Duni, tentang pengalaman beliau yang mengamalkan sholawat Syir'i ala Duni selama dia mengamalkan maupun setelah dia mengamalkan sholawat Syir'i ala Duni. Karena sholawat Syir'i ala Duni adalah salah satu ikon kita atau salah satu senjata kita di Padepokan Universitas Sejati ini. Mungkin itu saja dari saya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi, dan mudah-mudahan juga menjadi sebuah barokah bagi kita semuanya untuk Padepokan maupun kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya baik dimanapun juga, dan kita jangan sampai meninggalkan sholawat, karena sholawat itulah langsung kepada baginda besar Muhammad SAW. Mungkin itu saja kami akhiri dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.